ke Afrika, Wah. ke Maroko. Ya, jadi latihannya langsung di Gurun Sahara, di tempat yang menjadi track aslinya dari Rally Dakar Rally Dakar ini. dulu, ya, betul. Baru di situ tuh benar-benar ngerasain kayak jadi ya tetap untuk cost-nya sih di atas 3M sih. Kalau bicara karir nih, awalnya sebagai pembalap nih, Mas JJ, awalnya kapan sih? Gitu. Sebenarnya saya pas SMA itu saya baru melihat kayak ini mungkin bisa nantinya dijadikan sebuah karir di dunia ini. Saya memang soalnya dari kecil karena ayah saya juga pengusaha, jadi arahnya itu lebih ke nanti anak-anaknya ikutin aja kata hatinya mau passionnya di mana. Tapi yang terpenting ya diseriusin. Karena menurut ayah passion aja nggak cukup, tapi ya di dunia itu kita harus bisa benar-benar fokusin supaya kita istilahnya nggak setengah-setengah lah nantinya. Jadi pas udah mulai lulus SMA, disitulah saya melihat kayak, oke, saya coba deh ada di jalur ini. Walaupun di satu sisi karena saya kuliah di dunia kuliah di desain grafis, jadi saya tahu ini juga akan jadi salah satu pekerjaan saya. Nah, makanya mungkin daripada saat diajak sama ayah dulu waktu kecil ya Mas, kayaknya wah kayaknya saya cocok di sini nih. Karena biasa anak kecil kan ngelihat dulu nih, biasanya tokoh ayah itu berperan sangat penting tuh ya kan. Jadi yaudah saya mau masuk ke dunia off-road ini. Kira-kira seperti itu Mas ya. Benar. Oh, ada prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan nggak sih Mas, bisa share ke kita ya, Kang Dani? Dari pemirsa pengen tahu nih. Mungkin kalau prelis penggemar balap udah tahu kan JJ lah seperti ini Mas. Tapi yang masyarakat awam nih, apa sih prestasi yang udah didapatkan? Kalau beberapa tahun ke belakang gitu ya, seperti misalnya mulai dari tahun 2024 ke belakang, saya lagi ikut aktif di kejuaraan rally cross country nih tingkat Asia di Asia Tenggara di Thailand dan sekitarnya. Syukur alhamdulillah di 2 tahun ke belakang masuk di top 5 kelas yang saya ikuti, yang mana itu sebenarnya menjadi salah satu motivasi juga untuk akhirnya di tahun ini saya melihatnya oke, saya coba untuk memberanikan diri nih melangkah lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Karena ada satu balap yang menjadi impian saya sebenarnya sejak kecil, yaitu kejuaraan Rally Dakar. Wah, itu itu dia. Jadi di tahun 2025 ini saya campur nekat juga kayak oke, ayo deh kita coba untuk bisa 2026 coba bisa berangkat. Jadi udah persiapan nih untuk Rally Dakar, kita udah persiapan nih Mas JJ. Udah persiapan tahun ini. Boleh diceritain Mas JJ persiapan apa sih yang udah mungkin latihan di mana? Kan ini beda ya. Di Indonesia itu berlumpur, berbatu, ya itulah mungkin seperti itu alamnya. Tapi ini kan pasir. Ibaratnya iklim atau kondisi yang berbeda nih Mas. Iya benar sih. Panas banget pasti itu di sana kan. Waduh, iya benar. Jadi kalau persiapan memang mulainya tuh dari awal tahun ini. Jadi kejuaraan Dakar itu adanya di bulan Januari di Arab Saudi. Jadi setelah yang 2025 ini selesai, di situ saya akhirnya memantapkan diri nih. Oke, kita cobain deh untuk bisa ikut di Rally Dakar yang 2026. Jadi dari bulan Januari ini mulai persiapan, dari mulai sisi untuk juga finansial ya, sponsorship, segala macam untuk kendaraannya, termasuk untuk latihannya. Nah, buat latihannya benar kata Kang Dani itu tadi, kan kalau Dakar nih mayoritas gurun pasir. Sementara kalau kita di Indonesia latihannya di mana? Agak bingung juga. Tapi untuk latihan yang pertama akhirnya kita berkesempatan untuk bisa latihan di Parangtritis di Jogja. Bener, di situ ada gumuk pasir, walaupun nggak terlalu luas, tapi untuk latihan pertama cukup lah gitu. Kerasain dulu teknik kalau nyetir di pasir tuh seperti gimana. Baru akhirnya kemarin latihan yang berikutnya agak jauh sih pindahnya, langsung ke Afrika, ke Maroko. Ya, jadi latihannya langsung di Gurun Sahara, di tempat yang menjadi track aslinya dari Rally Dakar ini. Baru di situ tuh benar-benar ngerasain kayak,
wah emang beda ya dan ternyata tidak mudah, tapi tetap harus semangat. Nah itu kan pasti perbedaannya sangat signifikan ya Mas Cici, dari Yogyakarta sampai ke trek aslinya yang nanti akan digunakan. Itu kendalanya apa yang dihadapi, terutama mungkin dari Jogja sama yang di Gurun Sahara tadi? Oke, pertama mungkin secara cuacanya ya. Panasnya luar biasa dan berapa panasnya derajat? kering. Berapa gitu. derajat itu Mas? Kalau ngelihat derajatnya kemarin hitungannya bukan lagi musim panas, jadi masih di bawah 40 derajat. Tapi benar-benar kering dan di situ kita gampang sekali untuk dehidrasinya tuh gampang. Dan dengan kita pakai mobil balap yang mana tidak senyaman mobil harian gitu ya. Pasti. Dan kita harus belajar untuk bisa ngarungin bukit-bukit pasirnya di sana dan latihannya itu non-stop, jadi seharian full, itu benar-benar nguras secara tenaga, dan di situ benar-benar secara otaknya pun juga benar-benar diajak untuk berpikir gimana cara kita untuk bisa di medan gurun pasir itu nggak nyangkut dan nggak nyasar. Nah, karena sepanjang mata memandang tuh gurun pasir semua. Jadi seperti di laut ya? kayak laut, cuma ini bukit pasir itu semua. Itu membedakan arah utara, timur, iya benar gitu. Jadi kita bisa disorientasi juga. Itu jadi salah satu tantangannya. Kalau mobil sendiri apa dibawa dari Indonesia atau gimana Mas C? Mobil tadinya itu pengennya dari Indonesia, kita siapkan mobil untuk berangkat nanti ke Dakar. Tapi setelah coba dipelajarin lagi, sepertinya untuk langkah pertama ini yang lebih realistis adalah kita nyewa mobil dari bengkel yang memang sudah pengalaman ikut Dakar. Jadi saya nyewa mobil dari Prancis, kebetulan memang yang biasa ikut rally Dakar ini kan Eropa. Ya, jadi di sana banyak bengkel-bengkel yang menyewakan mobil Dakar, termasuk juga untuk krunya. Jadi mekanik, support kendaraannya juga udah disiapin. Jadi kita tinggal fokus silanya bawa badannya, nyetir aja. Jadi ya udah saya nyewa mobil itu dari Prancis, termasuk seluruh kru timnya. Nanti di Dakar sendiri nih, Mas Jaja di kelas apa nih? Mungkin boleh dijelasin Dakar itu seperti apa sih gitu kan? Oke. Jadi Dakar nih berbagai jenis kendaraan ada. Ada motor, ada mobil, terus ada juga ATV, ada UTV juga, dan ada truk. Saya ikut di kelas yang mobil. Dan kelas mobil ini sekarang ada subkelasnya baru namanya klasik. Klasik. Jadi di luar dari mobil yang modern, yang mana itu tim pabrikan tuh biasanya pasti ikutnya di situ kan, mobil-mobil baru. Ada mobil klasik di mana peserta yang bisa ikut itu adalah mobil-mobil yang memang dulunya pernah ikut Dakar. Jadi untuk persyaratannya kita mobilnya itu tahun 2005 ke bawah. 2005 ke bawah. Dan di situ ternyata sekarang jadi kelas yang boleh dibilang paling rame sekarang, kelas yang klasik ini. Karena mungkin banyak mobil-mobil yang legendaris dari zaman dulu dari zaman lagi gitu ya. Paris Dakar bisa ikut lagi di situ. Jadi pesertanya malah jadi rame dan saya lihatnya oke, kayaknya untuk pertama kali saya cocok ikut di sini nih. Karena pendaftarannya juga lebih murah. Oh gitu. Bicara murah. Murahnya seberapa? Ini menarik ya. Beda persepsi. Murah. Bukan murah. Iya, bukan lebih murah. Kalau boleh tahu nih Mas. Biaya yang harus dikeluarkan nih berapa nih? Karena ditanya nih. Kalau kita ikut Dakar, biaya pendaftarannya di kelas yang mobil yang modern. Itu kalau dirupiahin hampir 600 juta. 600 juta. Daftar tuh, baru daftar aja. Itu modern ya? Iya, kalau kelas yang klasik ini biayanya itu 350 juta. 350 juta. Iya, nggak murah juga, cuma lebih murah daripada yang kelas mobil modern. Harga satu mobil. Berikutnya. Wah, kalau berikutnya jadi panjang nih. Tapi ini orang pingin tahu gitu kan. Dakar itu kan ibaratnya yang memerendum yang memang orang pingin ya mimpi itu. Nah itu dengan kita daftar segini. Nah berikutnya untuk persiapan, sewa mobil dan ininya mungkin boleh deh bocorkan deh. Oke, mungkin digabung aja kali ya. Kayak misalnya untuk sewa mobil, terus juga kru segala macamnya, buat spare parts-nya dan lain-lain, bahan bakar. Itu
di sekitaran 2,5 M. 2,5 M disiapin, ya. Grand total semua tuh Mas. Di luar pendaftaran. Di luar pendaftaran. Iya, di luar pendaftaran. Oke. Jadi ya tetap untuk cost-nya sih di atas 3M sih. 3M. Berarti siap ongkos untuk ke sana 3M. Nah, itu pertanyaannya lagi tuh. Pertanyaan berikutnya lagi. Dananya pribadi atau dari mana aja nih? Dananya dari sponsor. Memang sih hampir semua adalah sponsor-sponsor existing yang memang sudah ikut support saya dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma yang mereka kebanyakan pada kaget aja karena ngiranya mungkin saya berikutnya nih akan balap yang rally yang Asia lagi nih. Gitu. Tapi ternyata istilahnya pas saya kasih proposal kaget, oh kok tiba-tiba Dakar gitu kan. Langsung iya gitu. Tapi ya syukur sih pada support. Pada support ya, kita dukung lah karena kan ini langka kan di Indonesia. Jadi baru berapa orang sih Mas yang pernah ikut rally Dakar ini? Jadi Indonesia itu pertama yang ikut tuh Patinton Suprapto di akhir 80-an. 80. Saat itu kejuaraannya itu masih namanya Rally Paris-Dakar. Paris-Dakar. Karena saat itu masih benar-benar startnya dari kota Paris, finishnya di kota Dakar di Senegal. Kemudian yang kedua ada Pak Kasih Hanggoro. Pak Kasih Hanggoro di tahun 2010 dan 2011 itu saat Dakar sudah berpindah ke Amerika Selatan. Jadi Dakar ini kurang lebih udah ada 3 lokasi selain dulu di Afrika, kemudian di Amerika Selatan sampai sebelum COVID, mulai 2020 ke atas baru di Arab Saudi. Betul. Jadi insya Allah saya yang ketiga nih. Ya. Targetnya? Wah target. Bicara target kan gitu.